Cerita ini mengisahkan seorang anak di mana keluarganya yang telah dibunuh secara kejam oleh mafia Vietnam. Di saat mafia tersebut menahan anak itu, pada waktu mafia itu keluar ruangan dan masuk kembali, dia melihat senjata yang berada di meja sudah tidak ada. Dan ternyata senjata itu sudah dipegang oleh anak itu. Dan anak itu pun menghabisi semua mafia tersebut. Selang waktu berjalan, seorang pembunuh bayaran bernama Modi pun datang dan melihat semua mafia sudah terbunuh. Dan dia pun menemukan seorang anak perempuan yang telah membunuh semua mafia itu, dan dia pun membawa anak tersebut. Setelah 30 tahun berlalu, anak itu pun menjadi pembunuh bayaran yang hebat, yang diberi nama Anna. Dan mereka berdua pun melakukan pekerjaan sebagai pembunuh bayaran secara profesional. Di hari ulang tahun Modi yang ke-70, Anna pun memberikan hadiah sebuah gitar yang sangat diimpikan oleh Modi. Dan Modi pun memberikan hak kepemilikan toko buku yang disewa oleh Anna. Dan Modi pun memberikan sebuah misi untuk mencari keberadaan seorang yang bernama Lucas. Dan Anna pun langsung menemui temannya yang bernama Benny untuk membantunya mencari tahu keberadaan Lucas. Keesokan harinya, Benny pun menghubungi Anna untuk memberikan informasi keberadaan Lucas. Dan Anna pun langsung menemui Modi pada malam harinya. Dan ternyata, Modi sudah tewas terbunuh. Mengetahui hal tersebut, Anna pun langsung menghubungi Benny untuk ikut bersamanya. Setelah Anna sampai di tempat Benny berada, ternyata Benny pun sudah tewas terbunuh. Setelah itu, Anna pun pergi ke toko bukunya untuk bersiap-siap pergi ke Vietnam. Pada saat Anna ingin keluar toko tersebut, ia pun langsung ditembaki oleh musuh. Anna pun berusaha menghindar serangan tersebut. Musuh itu pun mengira Anna sudah mati, dan musuh itu pun menghampirinya. Dan ternyata Anna berpura-pura mati, dan langsung menghabisi musuh tersebut. Setelah sampai di Vietnam, Anna pun bertemu dengan seorang laki-laki. Kabarnya seorang laki-laki itu adalah teman baiknya Modi. Dan Anna pun meminta pertolongan dengan laki-laki tersebut untuk mencari tahu keberadaan Lucas. Dan laki-laki itu pun memberitahu Anna bahwa yang bernama Josinola yang mengetahui keberadaan Lucas. Dan Anna pun pergi ke kantor Josino untuk menemuinya. Dan Josino pun memperkenalkan pengacaranya yang bernama Duki. Di saat pembicaraan itu berlangsung, Duki pun menembak kepala Josino. Dan ternyata, Duki adalah orang kepercayaannya Lucas. Anna pun tertangkap dan disekap oleh Duki. Anna pun dipaksa dan disiksa supaya memberitahukan kepada Duki siapa yang memerintahkannya untuk mencari keberadaan Lucas. Pada saat itu pun, Anna dihampiri seorang laki-laki yang bernama Michael, yang pernah bertemu Anna sewaktu di toko buku miliknya. Dan Michael ini ternyata adalah kaki tangannya orang yang dicari Anna. Michael pun menawarkan untuk membantunya keluar dari tempat tersebut. Berselangnya waktu, 3 anak buahnya Duki pun datang dan menyiksa Anna kembali agar Anna mau mengatakan siapa yang memerintahkannya untuk mencari keberadaan Lucas. Dalam penyiksaan tersebut, Anna pun berhasil melawan. Dengan keahlian membunuhnya, 3 orang tersebut pun tewas, dan Anna pun berhasil meloloskan diri.
Ana pun mendatangi sebuah tempat di mana Lukas berada, dan ternyata Lukas tidak pernah meninggalkan tempat tersebut sejak umur 6 tahun. Dan ternyata yang dicari Ana selama ini adalah ayahnya Lukas, yang berpura-pura mati selama 30 tahun, yang bernama Hayes. Kembali lagi ke cerita, Michael pun pergi ke suatu tempat di mana dia diikuti oleh anak buahnya Duki untuk memastikan apakah Michael ini bekerja sama dengan Ana. Akan tetapi, Michael pun mengetahui hal tersebut. Di lain tempat, ternyata Ana sudah berada di markasnya Duki, dan Ana pun membunuhnya. Berselang waktu, Michael pun datang ke markasnya Duki dan melihat Duki sudah tewas terbunuh. Dan ternyata Ana pun masih berada di tempat itu, dan mereka pun melakukan perkelahian. Di tengah perkelahian tersebut, mereka pun kelelahan, dan Michael pun memberikan pilihan kepada Ana untuk membunuhnya atau tidur dengannya. Dan Ana pun memilih tidur dengan Michael. Setelah itu, Ana pun pergi. Di dalam perjalanan, Ana pun ditembak oleh anak buahnya Duki dan mengenai perutnya. Pada saat anak buahnya Duki ingin membunuh Ana, ada seseorang yang menolong Ana, dan ternyata seseorang tersebut adalah Modi. Dan Modi pun menceritakan bahwa dia tidak terbunuh, melainkan dia memalsukan kematiannya dengan cara meledakkan wajah musuh tersebut dan meninggalkan bajunya supaya pihak musuh mengira itu dirinya. Modi dan Ana pun menyusun rencana untuk pergi ke tempat Hayes berada, sedangkan Michael selaku kaki tangannya Hayes sudah menyusun rencana juga untuk memancing Ana datang ke tempatnya. These guys have no idea who they're dealing with. Dengan keahlian Ana, ia pun menyamar menjadi seorang pelayan untuk membunuh Hayes. Pada saat Ana mempunyai kesempatan untuk menembak Hayes, ternyata Ana diketahui oleh Michael, dan Ana pun gagal membunuh Hayes. Dan Ana pun pergi di tengah keramaian, dan pada saat itu juga Michael pun mengejarnya. Di lain tempat, saat Hayes melihat pengajaran tersebut di layar monitornya, dan secara tiba-tiba seorang menembak layar monitornya, yang ternyata itu adalah Modi. Who are you? How do you get in here? Here's Mr. Hayes. Moody. Resurrection's a bitch, ain't it? Well, you know why I had to arrange my demise. Dan Modi pun membunuh Hayes dengan cara meledakkan tempat tersebut bersama dirinya You'll never get out of here untuk alive. menyelesaikan misi terakhirnya, dan cerita pun selesai.